32 yang hadir. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tiada henti-hentinya dicurahkan pada kita semua. Wal khusus pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat waktu sehingga kita bisa bersilaturahmi sekaligus bertolabul ilmi bersama Ustadz Wahid Rahman yang insya Allah akan kita laksanakan secara rutin tiap hari Rabu pagi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah, dan insya Allah kita termasuk pengikut beliau yang mendapatkan sahabat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin. Bapak Ibu rekan filah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita pekan lalu yang telah sampai kepada surat Al-Baqarah ayat 34, di mana pekan lalu kita banyak mengupas mengenai kesombongan iblis dan juga bahayanya sombong dalam kehidupan kita. Dan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian surat Al-Baqarah, dan waktu sekarang sudah menunjukkan 05.41. Untuk itu waktu dan taklim saya serahkan sepenuhnya kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pagi ini Allah masih menganugerahkan kita kenikmatan iman Islam, kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama kembali dalam kajian ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sampai ayat ke-36 ya. Betul ya Pak ya? Ayat 35. 5 Ustadz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Baik. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة, dan kami berfirman ya, وقلنا dan kami telah berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun, tinggallah, anta engkau, wa zaujuka dan istrimu, ya, al jannata di dalam surga. Wa kula dan makanlah oleh kalian berdua, minha apa yang ada dalam surga, ragadan ya, dengan nikmat, haitsu syi'tuma, sesuka kalian berdua. Wala taqraba dan janganlah kalian berdua, hadihi ini wala taqraba dan janganlah kalian berdua mendekati, hadihi ini asyajaratah, pohon atau buah, fatakuna maka niscaya nanti kalian berdua minad dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim.
Fa'azallahuma syaitanu, ya, fa'azallahuma syaitanu, lalu kemudian setan, ya, keduanya, ya, lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Mari kita lihat, ya. Allah berfirman kepada Adam, ya. Ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah Adam itu? Ini pertanyaan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, apakah Adam itu seorang nabi? Kemudian jawab Nabi SAW, iya, seorang nabi dan rasul. Ya, dia adalah seorang nabi dan rasul yang langsung berkata-kata dengan Allah. Ini terjadi dialog dengan Allah, ya, Nabi Adam. Yaitu ketika Allah berkata kepadanya, diamlah oleh kamu dan istrimu di surga ini. Nah, itu adalah wahyu. Maka semua yang mendapat wahyu itu adalah nabi atau rasul. Maka ketika Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, siapa Adam itu? Ya, Adam itu adalah rasul. Nah, buktinya kata Nabi, Adam itu langsung berdialog dengan Allah. Langsung berdialog dengan Allah. Ya. Jadi kalau ada pendapat yang mengatakan, ini banyak di mana-mana, sering orang mengatakan Adam itu bukanlah nabi, tapi Adam itu adalah manusia pertama. Tidak. Ketika Rasul ditanya oleh Abu Dzar, kata Rasulullah, Adam itu adalah nabi. Ya. Kemudian sedangkan orang-orang Mu'tazilah itu tidak mengakui Adam itu adalah nabi. Tahu ya Mu'tazilah, ya? Mu'tazilah itu adalah orang yang mengandalkan otak. Yang pencetusnya adalah Wasil bin Atha dan Al-Jubai. Wasil bin Atha dan Al-Jubai. Yaitu yang bersandar hanya kepada otak. Termasuk dia tidak mau mengimani soal takdir, ya, soal takdir. Karena dia lebih kepada otaknya, ya, kepada otak. Semua difikirkan dengan otaknya. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini soal Adam, ya, wa qulna ya Adam, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada Adam. Apa yang difirmankan Allah? Ya, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah oleh kalian berdua apa saja yang ada di surga ini, ya, dengan nikmat sesuka kalian. Yang pertama kita mesti pahami, di surga itu semuanya ada. Tidak ada yang tidak ada. Ya. Maka Allah suruh nikmati apa yang ada di dalam surga. Padahal di surga semua ada. Lalu kemudian satu Allah larang. Wala taqraba hadhihi syajarah. Dan janganlah kamu berdua dekati pohon ini. Ya. Di surga semuanya ada. Hanya satu yang tidak boleh, yaitu pohon khuldi. Jangan kau dekati ini. Nah, ini menunjukkan apa? Satu, menurut ulama, ya, menurut ulama ini merupakan sebuah ujian bagi umat manusia yang dimulai dari Nabi Adam. Saya ulangi, Allah ciptakan pohon itu sebagai ujian buat umat manusia. Mulai dari Nabi Adam. Artinya adalah bahwa semua Allah suruh untuk dinikmati, tapi satu jangan. Sebagai bahan ujian, kuat atau tidak. Nah, itu Allah menjadikan ujian bagi umat manusia. Ya, maka sekali lagi saya ingin sampaikan, kalau demikian maka kita juga begitu, bahwa di dunia ini tidak semuanya boleh. Ada banyak hal yang dilarang oleh Allah. Nah,
larangan itu adalah sebagai hukum dan juga sebagai ujian buat kita, ya, sebagai ujian buat kita. Jelas ya? Karena dalam hidup ini tidak mungkin ya di mana manusia itu tidak diberi ujian oleh Allah. Nah, coba buka Al-Qur'an untuk menguji nanti ini. Quran surat 29 ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, coba lihat ya. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, ya, dan mereka tidak diuji? Dan Allah telah menguji orang terdahulu. Allah tahu siapa yang imannya kuat, siapa yang dusta. Jadi saya ingin ulangi, menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah menciptakan pohon itu sebagai larangan kepada Nabi Adam, itu merupakan satu hukum sekaligus merupakan ujian. Ya, sekaligus merupakan ujian. Nah, kembali bahwa memang dalam hidup di dunia ini ya ujian itu nggak pernah mungkin selesai, ya pasti akan selalu ada, ya karena dunia ini memang diciptakan oleh Allah sebagai ujian. Nah, ketika di surga pun Nabi Adam sudah diuji dengan ini dan tidak sanggup, lalu kemudian turun ke dunia ini dan di dunia ini ujiannya jauh lebih banyak, ya. Dan Allah menciptakan hidup ini juga sebagai ujian. Di dalam Al-Quran surat Al-Muluk ayat 2. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Muluk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang telah menciptakan mati, wal hayata, dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, ya. Wa huwal azizul ghafur, dan Dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi hidup ini memang ujian. Jadi kembali ya, pohon itu diciptakan oleh Allah untuk hukum kepada Nabi Adam, larangan sekaligus ujian kepada Nabi Adam alaihi salam. Ya, ini satu. Lalu kemudian yang kedua kita pahami bahwa Nabi Adam diusir dari surga itu hanya dengan satu kesalahan. Ya, saya ulangi, Nabi Adam diusir dari surga hanya karena satu kesalahan. Lalu bagaimana dengan kita yang punya jutaan kesalahan, justru kita pengen dapat surga? Ya, saya hanya ingin mengajak merenung teman-teman sekalian, Nabi Adam dengan satu kesalahannya, lalu kemudian Allah usir dari surga. Kita dengan berjuta-juta kesalahan ingin masuk surga. Ayo kita evaluasi diri kita. Kalau Nabi Adam dengan satu kesalahan diusir dari surga, kita dengan begitu banyaknya kesalahan ingin mendapatkan surga. Ya, maka disinilah pentingnya kita menanamkan dua hal sekaligus, rasa khauf dan rasa roja. Khauf itu rasa takut, roja itu tetap berharap. Takut ya kita tidak mendapatkan surga sehingga membuat kita berlomba-lomba untuk mendapatkan rahmatnya Allah dengan melakukan kebaikan dan menjauhi segala larangan. Roja kita tetap harus berharap oleh karena Allah memberikan gambaran bahwa
cinta dan sayangnya Allah mendahului murkanya. Ya, jadi kita tetap berharap, walaupun sebanyak apapun dosa itu. Makanya dalam hidup ini kita bertugas melakukan kebaikan terus-menerus dan jangan lupa terus memohon ampun. Kita melakukan kebaikan untuk mendapatkan rahmat Allah, ya. Kemudian kita banyak bertaubat, memohon ampun kepada Allah atas khilaf kita agar Allah memberikan rahmat dan memasukkan kita ke dalam surganya, karena surga tidak diperuntukkan bagi para pendosa. Ya, kabar gembiranya adalah bahwa Allah memberi ampunan terhadap semua dosa yang kita lakukan selama kita memohon ampun, ya. Quran surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Nah, coba renungkan itu. Ini kan harapan, ya, namanya roja, gitu. Kita tetap berharap kepada Allah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah pernah kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, semuanya. Sungguh Dia Allah maha pengampun lagi maha penyayang, ya. Allah menciptakan ujian dan hukum kepada kita, tapi Allah juga membuka maafnya lebar-lebar kepada kita. Ya, jadi kembali teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, siapa Adam sudah dijelaskan oleh Nabi berdasarkan pertanyaan Abu Dzar bahwa Adam itu adalah Nabi. Lalu kemudian di dalam ayat ini intinya adalah Allah menjelaskan, wahai Adam, tinggallah engkau di surga ini, nikmati oleh kalian berdua apa saja yang ada di surga ini, tapi satu jangan kau dekati, yaitu pohon khuldi. Nanti kalian berdua termasuk orang yang zalim. Satu hal, ulama memberi kesimpulan bahwa di surga itu semuanya ada, tapi satu jangan didekati, ya. Tapi Nabi Adam kemudian tergelincir. Nah, fitrah manusia itu, Pak, makin dilarang itu makin penasaran. Ya, ketika kita dilarang, kita penasaran untuk selalu tahu. Nah, ini sering jadi persoalan. Ya. Padahal ketika dilarang, ya sudahlah, selesai begitu. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua adalah bahwa manusia itu punya sifat rakus. Ya, punya sifat rakus. Jadi semua di surga sudah ada dan suruh nikmati. Hanya satu yang jangan, tapi manusia rakus. Selalu ingin tahu, selalu ingin nambah, dan selalu seperti itu. Nah, itulah. Makanya ancaman buat orang rakus itu agak berat. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam satu hadisnya yang sahih, kata Rasul, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Mau enggak kalian kuberitahu siapa orang yang akan menjadi penghuni neraka, kata Nabi. Yang pertama adalah kullu utul, orang yang kejam. Ya. Yang kedua juwat, orang yang rakus. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mustakbir, yang kemarin sudah dijelaskan, yaitu orang yang sombong. Kenapa orang rakus itu menjadi penghuni neraka? Orang rakus itu berarti kan mencintai dunia, ya, meletakkan dunia di atas segala-galanya. Padahal menurut ulama, dunia itu adalah pangkal, kecintaan kepada dunia merupakan pangkal dari semua kehancuran. Begini kata ulama, jumudul ain, ya, min qaswatil qalbi, wa qaswatul qalbi min kathratid dunub, wa kathratud dunub min nisyanil maut, wa nisyanul maut min tulil amal, wa tulul amal min syiddatil khirsi, wa syiddatul khirsi min hubbid dunya, wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Jadi kata ulama begini, manusia itu pandangannya tidak peka. Artinya tidak peka itu tidak punya sensitivitas, tidak punya rasa care, tidak punya kepedulian, cuek, ya, individualis. Itu kata ulama min qaswatil qalbi, karena hatinya keras. Orang tidak punya rasa care,
tidak punya rasa peduli, cuek, apatis, itu karena hatinya keras, kata ulama. Nah, kemudian agak panjang. Kenapa hati orang keras? Hati orang keras itu karena banyak dosa. Min kathratid dunub, karena banyak dosa. Kenapa orang asik dengan dosa dan terus melakukan dosa? Min nisyanil maut, karena lupa mati. Karena lupa mati. Orang yang lupa mati itu asik saja dengan dosa, ya, kemudian tak bersemangat melakukan kebaikan. Orang yang banyak ingat mati itu pasti asik dengan kebaikan, takut melakukan dosa. Nah, kemudian kenapa orang lupa dengan mati? Min tulil amal, karena panjang angan-angannya. Ya. Watulul amal, kenapa orang panjang angan-angan? Min syiddatil khirsi, karena terlalu banyak kemauan dunianya. Pengen ini, pengen itu, pengen begini, terus seterusnya. Lalu kemudian kata ulama, wa syiddatul khiras, kenapa orang terlalu banyak kemauannya? Min hubbid dunya, karena terlalu cinta kepada dunia. Ya. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, kata ulama, ini yang tadi saya sampaikan, bahwa kecintaan kepada dunia itu adalah pangkal dari semua kehancuran, pangkal dari semua kerusakan, kunci dari semua kehinaan, yaitu kecintaan terhadap dunia. Karena orang bisa melakukan apapun demi dunia, lalu kemudian masuk ke dalam perutnya, menjadi makanan haram, lalu kemudian ketika masuk ke dalam perutnya, maka merusak hatinya, dan hati yang rusak akan merusak pikirannya, merusak perasaannya, merusak sikapnya, merusak daya pikirnya. Nah, itulah kenapa kecintaan terhadap dunia itu merusak kunci dari semua kehancuran. Ya. Karena dengan makan makanan yang haram akibat kecintaan terhadap dunia yang menghalalkan segala cara masuk ke dalam perutnya, itu merusak hati. Dan ketika hati rusak, ya rusak semua. Pikirannya rusak, perasaannya rusak, sikapnya ya rusak. Ya. Begitulah Rasul mengatakan begini dalilnya. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Tahukah kalian, kata Rasul, bahwa dalam hati kalian itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik seluruh tubuh kalian. Pikirannya baik, perasaannya baik, sikapnya baik. Kalau segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kalian. Ya, pikirannya ya tentu rusak. Perasaannya rusak, sikapnya rusak. Apa itu? Itulah hati. Ya. Nah, itu diakibatkan salah satunya makanan haram yang masuk tadi. Begitu. Karena apa orang suka makanan haram? Karena kecintaannya terhadap dunia. Dalil Qur'annya adalah surat 22 ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Apa kata Allah? Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka atau akal, ya sebenarnya itu, mereka dapat memahami, berpikir, akalnya berpikir, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, kata Allah, tapi yang buta itu hati yang tersimpan di dalam dadanya. Nah, kalau hati sudah buta, ya sudah selesai. Ya, karena pangkalnya itu ada di dalam hati. Dan itu rusak. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada dunia yang mengakibatkan kita menghalalkan segala cara, lalu makanan haram masuk ke dalam perut kita, maka ketika itu masuk, merusak hati kita. Hati kita rusak, pikiran rusak, perasaan rusak, sikapnya rusak, semuanya rusak. Semuanya rusak. Ini diakibatkan pada kecintaan kepada dunia. Nah, kembali, ini sebuah gambaran ya. Ketika Allah ini semua skenario Allah lah ya. Jadi ketika Nabi Adam berada di surga, Allah bilang makanlah semua apa yang ada di surga dengan nikmat. Satu jangan, sebagai ujian atau cobaan, tapi Nabi Adam kemudian mendekatinya. Maka kemudian Nabi Adam pun dikeluarkan dari surga
karena satu kesalahannya itu. Ya, karena satu kesalahan. Lalu kemudian di dunia ini maka lebih banyak lagi cobaan dan ujian. Lalu kemudian pertanyaannya muncul, kenapa Nabi Adam itu sampai tergelincir? Nah, inilah ya bahwa setan itu luar biasa. Ya. Di sini pada ayat selanjutnya Allah bilang fa'azallahum asyaitanu anha. Ya. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga. Sehingga keduanya meninggalkan berbagai kenikmatan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan berbagai kepuasan dan kemewahan di surga. Ya. Nah ini loh. Fa'azallahuma syaitanu anha. Ya. Maka setan kemudian menggelincirkan Nabi Adam. Nah, coba buka lagi Al-Quran. Surat Toha. Surat 20 ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian atau khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Nah, ini loh cara setan. Jadi setan itu selalu menggoda manusia itu dengan berbagai macam keindahan dan kenikmatan. Jadi bahasa gini, Adam, kau tinggal di surga, tapi engkau tidak akan menikmati selama-lamanya. Karena engkau akan wafat. Karena engkau akan binasa, kau akan meninggal. Kata setan, Adam, kau nikmati ini surga, tapi kau akan meninggal. Kau tidak akan nikmati selama-lamanya. Lalu setan mengatakan, kalau kau tidak mau meninggal, ya, maka makanlah pohon ini. Kau akan hidup abadi. Nah, gitulah ya. Fawaswasa ilaihi, fawaswasa kemudian setan membisikkan ya, ilaihi kepada Adam, ya fawaswasa ilaihi syaitan, maka setan itu membisikkan pikiran jahat kepada Nabi Adam. Apa itu yang dikatakan? Qala, berkata iblis, ya Adam, hai Adam, ala adulluka, mau enggak kamu kutunjukkan, ala syajaratil khuldi, pohon keabadian. Khuldi itu keabadian. Kalau kau makan pohon ini, kau hidup abadi. Kau akan nikmati terus-menerus surga ini gitu ya. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang kekal, karena engkau dihormati oleh malaikat, dihormati oleh iblis. Seharusnya kan gitu kan? Sebagaimana kemarin saya sampaikan. Ya, maka sujudlah kepada Adam, maka sujudlah malaikat kecuali iblis. Nah, inilah godaan-godaan syaitan kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam tergelincir. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, saya hanya agak ingin melebar sedikit tentang setan ini agar kita tahu gimana sih masuk dia ke diri kita itu. Ya. Yang pertama adalah setan itu mampu membuat sesuatu itu dipoles menjadi indah. Saya ulangi, setan itu mampu mendesain sesuatu yang buruk itu nampak indah. Sehingga manusia itu tergelincir. Karena nampak indah, tentu dia masuk ke hawa nafsu. Nah, inilah yang digambarkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hijr 15 ayat 39. Qala Rabbi bima awwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ia, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Surat 15 ayat 39, Pak. Allah Ta'ala berfirman, Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. Nah, bahasanya gini, ya Allah, kata iblis, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, ya, maka apa dia katakan?
maka aku pasti akan jadikan semua kejahatan tampak indah bagi mereka di muka bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Makanya apa ya? Semua kejahatan, kemaksiatan itu kadang-kadang terasa indah. Karena terasa indah, maka manusia melakukannya. Ya, maka manusia melakukannya. Karena kan didesain oleh setan itu terasa indah. Ya. Sehingga kalau indah itu kan orang berusaha sekuat tenaga, ya, untuk melakukan itu, ya, untuk melakukan itu. Nah, kemudian yang kedua, setan itu apa namanya? Selalu mengajak ke neraka. Nggak ada setan itu ngajak kebaikan. Tidak ada. Makanya kalau ada seorang ulama sih katanya ya, yang berkata sholat renggang-renggang nggak apa-apa, ya kan? Padahal kata Nabi nanti setan masuk. Lalu ini orang mengatakan ya kalau dia ikut sholat kan bagus katanya, dia masuk. Padahal masuk itu bukan dia sholat, tapi dia masuk itu untuk menggoda manusia, gitu loh. Karena setan itu nggak ada yang ngajak kita pada kebaikan dan nggak ada setan berbuat baik. Ya. Coba renungkan Quran, surat Fatir, ya surat Fatir, ya surat Fatir itu surat 35 kalau tidak salah, ayat ke-6. Ya. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Inna syaitan, kata Allah, sesungguhnya setan itu lakum buat kalian aduun, adalah musuh. Fattakhiduhu aduwa, maka perlakukan dia sebagai musuh. Kita ini unik. Kita mau mengatakan setan itu musuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi ya, kita menjadikan dia bukan sebagai musuh, tapi sebagai sahabat. Bagaimana? Kita bersepakat, bermufakat dengan kemauan setan dan keinginan setan. Nah itu kenapa Allah katakan sesungguhnya setan itu adalah musuh, maka perlakukan dia sebagai musuh. Jangan kita mengatakan setan musuh, tapi memperlakukan dia seperti sahabat. Ya. Kenapa kata Allah? Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sya'ir. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Makanya saya nggak ngerti kalau ada orang mengatakan ya nggak apa-apa renggangin sholat. Nanti kalau setan masuk kan alhamdulillah setan ikut sholat. Itu dalil dari mana? Ya, kan kalau keluar dari ulama itu seolah-olah dalil itu ya. Ya nggak ada setan itu nyolat, sholat. Gurau Ustaz, gurau juga tidak boleh kalau begitu. Karena guru bercanda, kalau bohong nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah ini ikhwani wa ikhwati fillah. Setan tuh nggak ada yang nyuruh kita untuk berbuat baik. Setan nggak ada yang mengajak kita pada kebenaran. Dia selalu mengajak kita kepada keburukan. Ya, kepada keburukan. Coba lihat lagi Al-Quran. Surat Al-Baqarah 169. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Nah, innama ya'murukum, sesungguhnya setan itu hanya mengajak kalian bis-su'i, ya, untuk apa? Berbuat jahat. Wal fahsya, dan berbuat keji. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Nah, itulah setan. Ya. Jadi nggak ada setan tuh nyuruh berbuat baik. Sekali lagi nggak ada setan menyuruh orang berbuat baik. Nggak ada. Ya. Ini tolong direnungkan baik-baik ya. Maka jadikanlah dia sebagai musuh.
maka perlakukan dia sebagai musuh. Ya. Dan setan itu hanya ingin menyesatkan kita. Nggak ada setan itu nyuruh berbuat baik. Surat An-Nisa ayat 60. Surat keempat. Ya, lihat. Wa yuridu syaitanu ayyudillakum dhalalan ba'ida di ujung itu. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Nah, itu keinginan setan. Ya, dan setan itu bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Maka perlakukan dia sebagai musuh. Nah, sebenarnya kalau dikelompokkan secara garis besar gitu ya, kata ulama, kerjaan setan juga dua. Ya. Yang pertama talbis, yang kedua gurur. Ya. Apa? Yang pertama talbis, yang kedua gurur. Apa talbis itu? Talbis itu menampakkan suatu kebatilan dalam rupa kebenaran. Nah, saya ulangi, talbis itu menampakkan suatu kebatilan dalam rupa kebenaran. Nah, itu kerjaan setan. Menampakkan satu yang salah seolah-olah kebaikan. Ya, menampakkan kebatilan dengan rupa kebenaran. Kan gitu ya. Contoh lah ya, mohon maaf ya. Orang berzina misalnya. Kan hukumnya dirajam ya, atau didera. Lalu kemudian orang berkata melanggar hak asasi. Nah, seperti itulah modelnya. Ya. Jadi setan itu menampakkan satu kebatilan dalam rupa kebenaran. Yang tadi ayatnya sudah saya sampaikan, surat 15 ayat 39. Kata Allah, apa namanya? Setan akan menampakkan semua kejahatan itu dengan keindahan. Nah, dengan keindahan. Istilah-istilahnya sajalah ya. Orang selingkuh itu kan kebatilan ya. Tapi dianggapnya selingan indah keluarga utuh itu. Mohon maaf lahir batin. Ya ini canda tapi bisa masuk di sana gitu ya. Bahwa talbis itu luar biasa. Ya. Jadi talbis itu setan menampakkan satu kebatilan dan rupa kebenaran. Ya. Contoh, kita baik jalan berdua laki perempuan gitu ya di kantor makan bareng ya kita nganggapnya akrab gitu. Padahal itu kan apa namanya dalam Islam khalwat kan tidak boleh gitu ya tapi ya ditampakkan dengan satu hal yang baik ya ini akrab macam-macam gitu karena tidak boleh baik kemudian kalau gurur itu apa gurur itu menurut ulama apa ya semacam kebodohan yang menimbulkan keyakinan ya bahwa yang rusak sesat dianggap benar dan yang jelek dianggap bagus ya jadi apa namanya semacam kebodohan yang menimbulkan keyakinan contoh lah ya mohon maaf ini nggak ada dalam ajaran agama tapi dia yakini ya maka seolah-olah itu ajaran agama ya kebodohan dia terhadap agama ya karena dia tidak tahu maka sesuatu itu dianggap sebuah ajaran agama nah itu dan ini yang paling banyak makanya sampai dikatakan oleh ulama mohon maaf ini kata ulama ya iblis itu lebih senang dengan gurur daripada orang berbuat maksiat karena orang berbuat maksiat itu tahu kalau dia lakukan itu maksiat maka kemungkinannya untuk taubat itu besar. Tapi kalau gurur menganggap satu perbuatan kebodohan dianggap agama, wah itu berat untuk taubat. Karena dia menganggap itu adalah agama. Menganggapnya itu sebuah kebenaran. Nah, itulah guru. Saya ulangi ya. Iblis, setan itu masih lebih senang orang berbuat maksiat. Lebih senang orang berbuat gurur daripada maksiat. Karena orang berbuat maksiat, zina, dia tahu itu salah. Kemungkinan dia untuk taubat terbuka karena tahu kalau yang dilakukan itu salah.
Tapi orang melakukan gurur itu nggak pernah tahu apa yang dilakukan itu salah. Bahkan dia yakini itu sebagai ajaran agama. Ini kan repot. Orang akan susah untuk insaf dari gurur itu. Karena nggak tahu itu salah. Bahkan dia katakan itu adalah ajaran agama. Gitu. Maka ini kan sangat berbahaya. Jelas ya? Baik. Kemudian pintu masuknya itu dari mana sih setan itu? Ya, pintu masuknya itu dari mana sih? Ya, Nabi Adam aja tergelincir gitu ya. Yang pertama, setan itu masuk lewat hawa nafsu. Ya, setan itu masuk lewat hawa nafsu. Ya, dalam bahasa Quran itu banyak sekali ya. Seperti dalam surat 25 ayat 43. Ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya, ya, keinginannya yang rendah sebagai Tuhannya? Ya, hawa nafsunya diikuti, dituruti. Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Ya kan nggak mungkin ya. Jadi setan itu masuk dari sana, ya, melalui hawa nafsu. Makanya ulama mengatakan mengikuti hawa nafsu dan tidak memiliki kontrol agama akan membuatnya sulit untuk bisa membawanya bertakwa kepada Allah, ya, dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Saya ulangi, mengikuti hawa nafsu dan tidak memiliki kontrol agama akan membuatnya sulit untuk bisa membawa dia pada ketakwaan Allah, ketakwaan kepada Allah. Ya. Jadi kalau nafsu saja dituruti, dia nggak punya kontrol agama, ya sudah, setan gampang betul masuk. Ya, setan gampang sekali untuk masuk. Itulah hawa nafsu. Ya, maka hati-hati dengan perkara seperti ini ya. Coba buka lagi surat 18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ya du'ainaika anhum turiduna zinatal hayati dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Wasbir nafsaka, ya. Bersabarlah engkau Muhammad ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi hari dan senja hari. Ya, yuriduna wajhahu, yang mengharapkan keridhaan Allah saja. Wala ta'du 'ainaka anhum, ya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Ya. Turidu zinatal hayatid dunya, karena mereka hanya mengharapkan perhiasan dunia saja. Ya, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah engkau mengikuti dan janganlah engkau mentaati, ya, orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Wattaba hawa, serta menuruti keinginannya. Wa kana amruhu furuta, dan keadaannya sudah melewati batas. Artinya apa? Wattaba hawa, orang yang mengikuti hawa nafsu itu, hawa nafsu, wa kana amruhu furuta, ya, keadaan mereka sudah melampaui batas, ya. Jadi saya ulangi, setan itu masuk lewat hawa nafsu, ya, lewat hawa nafsu. Saya kasih contoh.
Kenapa Qabil membunuh Habil? Itu karena ini. Ya, setan itu masuk lewat hawa nafsunya, ya, melalui sifat dengki itu, iri, maka kemudian Qabil bisa membunuh saudara kandungnya. Ya, Quran surat 5 ayat ke-30. Fatawwa'at an-nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka nafsu Qabil, ya, mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah termasuk orang-orang yang rugi. Nah, hati-hati dengan hawa nafsu. Nah, disitulah setan masuk, masuk ke dalam hawa nafsu untuk menghancurkan dan merusak manusia, yaitu melewati apa? Hawa nafsu. Nah, di sinilah kita diajarkan, ya, setan itu masuk lewatnya hawa nafsu. Itu yang pertama. Maka kendalikan hawa nafsu. Kalau nanti sudah tidak dikendalikan, maka hawa nafsu itu membuat manusia kehilangan potensi kemanusiaannya dan dia jadi seperti binatang. Gua perhatiin itu. Seperti Quran sampaikan surat ke 7 ayat ke-96 kalau 176. Ya. Surat ke-7 ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Kata Allah, tidakkah kalian dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajat manusia itu. Dengan apa? Dengan ayat-ayatnya. Hidup dengan Quran, hidup dengan sunnah, dengan kebenaran agama pasti mulia. Akan tetapi mereka mengikuti hawa nafsunya, ya, yang rendah. Lebih cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Maka kata Allah, perumpamannya seperti guguk. Dihalau atau tidak dihalau, ya tetap menjulurkan lidahnya. Nggak peduli dengan aturan. Nah, itulah orang kalau sudah larut dengan hawa nafsu. Nah, hati-hati ya, setan itu masuk ke dalam diri kita lewat nafsu itu. Setan masuk ke dalam diri kita lewat hawa nafsu kita. Maka hati-hati. Ya, karena ketika nafsu itu menguasai, setan masuk, maka nanti mata kita nggak berfungsi, telinga kita nggak berfungsi, otak kita nggak berfungsi, dan hati kita nggak berfungsi. Akibatnya kita dibiarkan sesat oleh Allah. Ya, Quran surat 45 ayat 23. Dibacain dulu, Pak. Ya. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ya. Dan Allah akan membiarkan sesat dengan sepengetahuannya. Tuh.
Yang kedua, Allah mengunci pendengarannya. Nggak fungsi kalau sudah ikut nafsu. Hatinya juga diletakkan tutup. Hatinya juga nggak fungsi. Lalu siapa ya yang akan memberi petunjuk setelah Allah memberi setelah dia disesatkan? Nah, maka sekali lagi teman-teman sekalian, setan itu merusak kita melalui hawa nafsu kita. Itu yang pertama ya. Besok saya teruskan sedikit ya tentang ayat ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami lebih jauh. Ya, silakan Pak, udah 6:30. Ya, terima kasih Ustadz. Baiklah rekan filah yang dimuliakan Allah, kita sudah membahas ayat 35 dan sedikit 36 dari surat Al-Baqarah yang menyinggung mengenai cinta dunia dan juga nafsu. Baiklah, sebelum kita tanya jawab, ada sedikit Ustadz terkait dengan surat An-Nas, Ustadz ya, bahwa itu kita diperintahkan untuk berlindung dari setan yang bersembunyi, yang dari golongan manusia dan jin. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah betul ada setan dari golongan manusia atau bagaimana pengertiannya, Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Malikin nas, dan aku berlindung kepada Raja manusia. Ilahin nas, dan aku berlindung kepada sesembahan manusia. Alladhi yuwaswisu. Enggak begitu maknanya, Pak. Alladhi yuwaswisu, yaitu yang membisikkan fi sudurin nas, di dalam jiwa manusia. Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Itu maksudnya, Pak. Jadi yang menggoda manusia itu pada jalan yang tidak benar, yaitu bukan hanya jin, bangsa jin maksudnya, yaitu bangsa manusia juga gitu. Jadi minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Yang membisikkan pikiran jahat kepada manusia itu ada dua, yaitu jin beneran jin, setan dan teman-temannya, dan juga ada bangsa manusia. Iya kan? Makanya kita berlindung kepada Allah, kepada Rabb-nya manusia, kepada Raja manusia, kepada sesembahan manusia, agar kita tidak terbawa oleh bisikan jin dan bisikan manusia. Coba deh, Pak. Ya kan, kita mau ngaji aja mau bener gitu ya. Ada aja teman, ajak aku jogging dulu lah hari ini, libur dulu kan gitu ya. Namanya bisikan manusia. Jadi bukan manusianya jadi jin, Pak. Kelakuannya kayak jin juga gitu ya, Pak. Artinya membisikkan pada jalan yang tidak benar. Itu maksudnya. Yang membisikkan manusia tidak baik itu, ia dari bangsa jin, ia juga dari bangsa manusia. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Baiklah, mungkin kita buka tanya jawab. Silakan kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung buka mikrofonnya atau lewat chat atau raise hand. Silakan. Ustadz mau tanya. Ya, Bun. Ustadz kan setan itu menggoda manusia dengan sifat was-was ya. Sifat was-wasnya itu sampai masuk ke dalam aliran darah. Nah, itu bagaimana hubungannya dengan khauf dan roja tadi, khususnya mengenai khauf ya. Yang saya pernah dengar juga bahwa kalau kita tidak khawatir dengan amalan kita, artinya kita yakin banget bahwa amalan kita itu pasti diterima semuanya, itu justru bisa menjadi dosa. Bagaimana itu, Ustaz? Gitu, Bun. Gini, saya kasih contoh dulu. Di bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Semua orang berlomba-lomba berbuat baik. Nah, dulu para sahabat masuk bulan Ramadan itu sangat bersemangat berbuat baik. Luar biasa. Nah, tapi di ujung Ramadan apa yang dikatakan? Taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita dan juga amalanku dan juga amalan kalian semua. Nah, itu sebagai wujud dari ungkapan khauf dan roja sekaligus. Khauf, dia punya rasa khawatir tidak diterima, tetapi roja dia tetap berharap untuk diterima. Begini, orang yang punya rasa khauf dalam dirinya, rasa takut, khawatir, akan membuat orang itu selalu memperbaiki amalnya. Nah, saya khawatir nggak diterima sholat saya, maka saya harus perbaiki sholat saya secara kualitas, ya. Lalu kemudian kuantitasnya juga, waktunya juga. Jadi khauf itu mendorong orang untuk memperbaiki amalnya.
Karena dia ada rasa khawatir, takut tidak sempurna sehingga tidak diterima, takut tidak benar sehingga tidak diterima. Jadi khauf itu justru positif, membuat orang selalu memperbaiki amalnya. Nah, roja itu adalah optimis, tetap optimis. Dia akan tetap tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud, ya. Itu yang dimaksud. Khauf membuat orang memperbaiki amalnya, roja dia tetap optimis karena dia punya Allah yang memberi janji bahwa akan menerima. Itu yang dimaksud, ya. Nah, yang dimaksud Ibu tadi itu bukan dosa, begini. Jika ada orang terlalu percaya diri dengan ibadahnya dan dia menyepelekan dosa-dosanya, maka kelak dia akan menghadap Allah berlumuran dosa. Nah, itu yang dimaksud. Jika orang, ya, menyadari dosa-dosanya dan dia terus memperbaiki dosa-dosanya dengan bertaubat, maka dia akan datang kepada Allah dengan rasa aman. Itu hadis qudsi. Begitu ya, Bun? Wallahu a'lam. Kalau Jelas Bu kaitannya Rika ini. rasa khauf dengan was-was itu gimana ya Ustaz? Maksudnya kita membedakan, oh ini was-was, ini khauf gitu. Bukan. Kalau khauf itu orang memperbaiki ibadahnya. Kalau was-was itu ya benar-benar was-was. Nah, apa namanya, terapi was-was itu sederhana sebenarnya. Dia lakukan ibadah itu dengan benar, setelah ada kemauan setan, udah salah kamu, nggak benar, ulangi. Jangan pernah diikuti. Makin diikuti, penyakit itu akan makin menempel, dan itu setan bertepuk tangan. Ya, seperti misalnya orang takbir begini, Allah, 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 Allahu Akbar. Itu was-was. Kan misalnya Rasul ajarkan, tanganmu hadapkan ke kiblat, jangan dirapetin, direnggangin, baca Allahu Akbar. Sudah, saya mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah, lalu setan jangan, batal, jangan diikuti. Jangan diikuti. Maka kenapa sampai ada hadis mengatakan, idza wajada syai'un fi batnihi, jika engkau mendapati sesuatu di perutmu, fa ashkala alaih, lalu engkau ragu apakah itu keluar atau tidak, Nabi mengatakan, fala yansarif minal masjid, jangan pernah kau keluar dari masjid hatta yajida rihan aw yasma' sautan, sampai engkau betul-betul mendapati bau yang tercium dan suara yang keluar dari perutmu. Tut, itu baru. Ya. Artinya jangan diikuti kemauan-kemauan setan itu. Begitu ya Bu ya. Lawan. Selama kita sudah melakukan sesuai perintah, lalu ada bisikan seperti itu, lawan. Nah, itu terapi was-was ya. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustadz. Terima kasih. Selanjutnya tadi ada beberapa yang sudah membuka mikrofon. Bu Asri, Bu Nina, kalau misalkan mau bertanya bisa dibuka langsung. Atau yang lainnya. Sepertinya tidak tuh Pak. Bu Asri tadi udah buka mikrofon atau kepencet? Oke, mungkin yang lain kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau tidak ada saya rangkum. Baik, Ustaz, silakan. Besok kita meneruskan bagaimana cara setan masuk ke dalam diri kita. Di dalam ayat tadi 35, ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, tinggallah engkau Adam, ya, bersama istrimu di dalam surga ini, nikmati apa saja yang ada dalam surga ini sesukamu, dan jangan kau dekati pohon khuldi ini, nanti engkau termasuk orang yang merugi. Di dalam surga itu semua kenikmatan ada, satu saja Allah larang, maka dia mendekatinya. Begitulah fitrahnya manusia, makin dilarang dia makin penasaran. Dan ini adalah bentuk rakus menurut ulama. Ya, padahal semua sudah ada, tapi satu saja dilarang, masih saja ingin mendekatinya. Dan itu terjadi karena godaan setan. Nah, maka karena itu teman-teman sekalian, yuk batasi keinginan dunia kita. Kita hanya ingin mengambil yang halal, yang diridhoi oleh Allah, yang tidak diridhoi Allah jauhi, karena menyebabkan kita nanti terlempar ke neraka. Kalau Adam dikeluarkan dari surga, kita akan terlempar ke neraka. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami adalah, ya, bahwa kalau Nabi Adam dengan satu kesalahannya diusir dari surga, bagaimana dengan kita yang punya jutaan kesalahan? Tetapi kita masih bahagia, punya Allah yang maha bijaksana, punya Allah yang maha pengampun. Yuk dalam hidup ini
kita bersihkan diri kita dari berbagai macam dosa, karena Allah berjanji akan memaafkan seluruh dosa, dan teruslah kita bersemangat untuk melakukan kebaikan. Semoga Allah membawa kita ke dalam rahmatnya, dan karena rahmatnya lah Allah akan memberikan surga untuk kita. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktu dan materi kajian yang luar biasa pada pagi hari ini. Baiklah, kita tutup kajian pada hari ini dan insya Allah kita akan ketemu pekan depan. Saya sampaikan terima kasih pada Bu Nani yang sudah menyediakan fasilitas Zoom, Om Ariesta yang sudah menayangkan dan juga merekam tayangan ini, dan juga pada Anita yang sudah membacakan terjemahan ayat-ayat disampaikan oleh Pak Ustadz. Baiklah, kita tutup kajian pekanan kita. Kita akan ketemu pekan depan dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada yang kurang dalam kajian kami.